Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini nampaknya Ibu Paulina Dadek tidak main-main untuk terus mengungkap dan membela Galaskay Ardiansah di dalam memperoleh hak asuh dan hak perwalian. Nah, ada fakta baru yang diungkap oleh Ibu Paulina Dadek, dan ini nampaknya sudah akan mengerucut ke sebuah bukti, karena Ibu Paulina ini bukan orang sembarangan. Terbukti dari fotonya yang sering juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa tokoh-tokoh penting tanah air seperti Jenderal Muldoko dan juga staf khusus Presiden Ali Muchtar Ngabalin. Nah, dalam Instastory-nya kali ini Ibu Paulina membongkar hal yang mengejutkan, yakni Gala ini adalah pewaris tunggal. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Oke pemirsa, Ibu Paulina Dadek kembali membuat fakta yang mengejutkan, membongkar fakta yang mengejutkan soal Galaskay Ardiansah. Dan karena sidang juga sudah semakin dekat pada perihal putusan, kini Ibu Paulina Dadek membuat pernyataan bahwa Gala adalah ahli waris tunggal. Tidak ada kewajiban kepada siapapun untuk melaporkan apapun. Cuma mamanya kok mau atur-atur. Nah, inilah yang membuat netizen sedikit bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Sepertinya ini dimaksudkan bahwa Galaskay Ardiansah itu memang tidak ada hubungan langsung dengan Dodi Sudrajat. Sepertinya kata-kata mamanya ini adalah bahwa Dodi itu dari mamanya. Artinya seperti dugaan beberapa netizen beberapa waktu lalu, bahwa memang Mama Vanessa ini awalnya adalah istri dari kakaknya, kemudian dinikahi oleh Dodi Sudrajat. Dengan begitu, menurut Ibu Paulina Dadek bahwa Gala ini adalah ahli waris tunggal. Tidak ada kewajiban kepada siapapun untuk melaporkan apapun. Kemudian pada feed selanjutnya, Ibu Paulina menuliskan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atau yang biasa disebut delik sumpah palsu atau keterangan palsu diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, khususnya ayat 1 dan 2 yang berbunyi, ayat 1, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditujukan untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian ini lebih jelas lagi di feed selanjutnya. Netizen yang budiman tahu nggak Baby G tahu ya, Baby G itu inisial, diminta tes DNA
untuk direkayasa B alias FA, tahu ya, Bibi atau Faisal, bukan ayah biologisnya. Kenapa begitu? Karena dia tidak memenuhi persyaratan mendapatkan hak perwalian. Jadi satu-satunya jalan adalah memutus hubungan baby G dengan B alias FA untuk mendapat hak perwalian. Namun karena dia pun tidak memenuhi persyaratan, makanya mereka mau merekayasa. Yang akan dapat hak perwalian adalah Auntie Rich, tahu ya? Auntie Rich tahu ya yang dimaksud di sini ya. Auntie Rich dari pihak D. Makanya dibuat Auntie Rich manggung di mana-mana. Itu skenario mereka. Makanya kalian jangan kasih panggung buat si Auntie dengan post apapun kegiatan Auntie. Dengan post kegiatan Auntie berarti kalian akan terlibat dalam skenario mereka untuk persekongkolan jahat dalam mendapatkan hak perwalian baby G. Makanya saya tuntut dia yang lakukan tes DNA dengan baby G supaya ketahuan apakah mereka punya hubungan darah dengan baby G. Takut kan? Malah mau damaikan. Wait, saya tidak sebut nama jelas ya. Begitu kata Paulina. Paham ya, berarti ada strategi untuk menaikkan Auntie Rich agar secara sosial mereka mampu dan dipandang mampu untuk mendapatkan hak asuh. Karena untuk mendapatkan hak asuh dan hak wali harus mampu secara sosial. Artinya perkembangan anak tersebut bisa didukung dengan finansial dengan adanya kejelasan status sosial dan juga status finansial. Nah, begitulah apa yang diungkapkan oleh Paulina Dadek. Kemudian Paulina mengatakan bahwa dia kemudian meminta tes DNA antara baby G dengan Bapak D. Apakah punya hubungan darah? Jika tidak ada tes DNA tersebut, tidak ada hubungan darah, maka itu tadi, Gala adalah pewaris tunggal, guys. Nah, makin seru, makin terus ada jalan ceritanya. Kita lihat saja, kita tonton saja, dan ambil pelajaran dari semuanya. Gue nggak mau bahas Dodot karena Dodot lagi berduka ya kan, tapi dia bikin ulah lagi aja, katanya ayahnya pengen ketemu sama, nggak bisa nepatin wasiat terakhir ayahnya yang ingin ketemu sama cicitnya ini. Ya makanya Dodot ya, gara-gara lu sendiri, ulah lu sendiri, yang rugi siapa? Keluarga lu semua, gara-gara ulah lu yang ngebacot mulu depan media, ngebacot mulu depan film-film, TV-TV ya kan? Ya di podcast-podcast. Makanya udah tahu merugikan, udah diem aja dari awal. Jangan sampai nyalahin lagi Pak Haji ya. Gara-gara Pak Haji misalnya nggak ngebolehin, jadi wasiat terakhirnya nggak bisa di ini. Lu salah. Ya netizen juga pada pinter. Lu dari awal lu yang bikin masalah. Makanya dari awal lu tuh diem aja, nggak usah bikin drama. Lu bikin drama mulu hidupnya ya kan. Jadi susah sendiri. Yang rugi siapa? Ya sekitaran lu. Lunya sih ngerasa bener kali, tapi sekitaran lu akan merasa dirugikan. Ya, lu tahu nggak, karena kelakuan lu yang sekarang ini ya, berakibatnya itu bukan cuman hari ini aja, bukan hari 1 bulan 2 bulan, selamanya. Lu tahu nggak? Lu pikirin dong, anak lu aja masih pada kecil begitu ya, lihat ulah bapaknya yang kayak lu begini gimana ceritanya. Lu makanya jangan bikin drama deh, sadar diri aja dulu ya kan. Udah tahu kayak begini, lu harusnya sadar diri. Kalau udah nggak sadar diri lagi, gua nggak tahu hidup lu terbuat dari apa, batu atau apa. Batu juga masih bisa penyok, nggak, lu nggak tahu lah dari mana.